baca soal dulu lah ya. Selamat datang di kami, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Noni Zulia Piri Payung dengan NIM 025 dan teman saya Kenalkan saya Examiner Gesangosir dengan NIM 017. kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Baik, yang pertama kita akan membaca case terbaru yang telah diberikan pada TS kali ini. Apakah kita akan membacanya, sahabat? Mana? Boleh share screen ya. Aku nggak ada buka apanya, case-nya. Oke. Nanti pas apa ini kau? Ya, Dadah. Hmm. Pokoknya terus mulai. Tidak. Udah ada apa? udah. Oke, baca ini. Kalian yang jelasin, bos. Lanjut, Dibaca aja. dibaca. Iya. Oke, baiklah. Kami akan membaca case terbaru. Start buying. Mulai pembelian. Pengguna aplikasi juragan buku semakin banyak. Ucut dan Butet pun mulai mendapat pesanan dari rekan-rekannya, para pengguna aplikasi. Awalnya pesanan dicatat dan dihitung secara manual oleh Ucok dan Butet. Transaksi juga dilakukan secara manual melalui mekanisme transfer. Dengan semakin banyaknya pesanan dan variasi isi pesanan, Ucok dan Butet pun mulai kesulitan dan merekapitulasi nilai dari transaksi. Ucok menyadari bahwa mereka memerlukan suatu metode yang membantu mereka merekapitulasi transaksi. Pada hari Minggu sepulang dari kota bersama ayah, Butet mampir ke sebuah minimarket membeli beberapa keperluan. Setelah melakukan transaksi pembelian, Butet diberikan sebuah struk bukti pembelian. Ia terinspirasi dengan konsep perhitungan dan pencatatan transaksi di minimarket untuk dapat diimplementasikan juga dalam aplikasi juragan buku. Keesokan harinya di kampus, Butet menceritakan inspirasi yang diperolehnya kepada Ucok. Menurut Ucok, hal tersebut akan sangat memudahkan mereka dalam merekapitulasi transaksi buku. Kemudian, Ucok merancang struktur input yang akan diaplikasikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang US dollar. Dan kedua, minimum pembelian adalah satu eksemplar. Eksemplar dimaksud adalah kopi dari buku. Ya, Sal? Iya. Nah, dan yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari satu buku. Masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, dan quantity dari eksemplar, ataupun jumlah dari eksemplar. Dan yang terakhir, aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dashes pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucu mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Sebagai contoh, example 1. Terjadi sebuah transaksi terhadap 2 buku berbeda. ISBN-nya ada 2 karena ada 2 buku dengan harga yang juga berbeda, yaitu 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransisikan adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 36,98 dikali 1 buku, karena 1 jumlahnya,
baru ditambahkan dengan buku yang kedua, yakni seharga 14,15 dikali pembelian dengan jumlah 3 buku. Total dari seluruhnya adalah 78,43. Perlu diingat bahwa tidak dibatasi mengenai jumlah buku yang ditransaksi. Berikut inputnya dan outputnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Excel. Coba geser ke apa? Ke nomor tadi. Nomor mana? Ini, silakan. Yang atas 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Buku identifikasi sebagai dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Berarti ini input pertama, minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Input kedua, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku, jumlah berarti ya. Berarti kita di sini melakukan 3 input. Yang pertama ada Coba masuk ke example. example. Ya. Di sini. Input pertama itu ISBN, input kedua price, input ketiga kuantitinya. Jadi sewaktu kita melakukan input yang pertama, di mana itu ISBN, price, dan quantity, di sini dikalikan dulu price dengan kuantitinya, baru waktu sudah di loop sekali lagi, dia masuk ke ISBN baru, ke price baru sama quantity baru, atau ini buku yang kedua lah yang ingin dibelinya, tipe buku yang kedua. Nah, dari outputnya kita dapat 78,43, di mana 78,43 itu didapat dari 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 dikali 3. Dan pada saat kita masukkan ISBN-nya triple dashes, atau itu berarti dia tidak membeli buku lagi, maka programnya akan berhenti. Sampai di situ saja. Berarti kita langsung coba saja. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami declare dulu ISBN, price, dan quantity. Di mana ISBN kami declare sebagai string dikarenakan dia nomor dan memiliki tanda strip di dalamnya. Yang kedua, price kami declare sebagai real dikarenakan dia bilangan desimal, dan quantity kami declare sebagai integer dikarenakan dia adalah bilangan bulat. Bulat ya. Oh iya, bilangan bulat. Lalu kami di sini menggunakan metode for, di mana I sama dengan 1 menuju 100.000. Ya, ini sebenarnya kami tidak tahu tepat berapa maksimal input yang ada di soal, tapi jadi kami buat 100.000. Lalu pertama kita declare dulu variabel I di sini, di samping quantity ini ya. Lalu kita masuk ke dalam loop-nya atau pengulangannya, yaitu pertama kita input dulu ISBN-nya. Setelah kita melakukan proses input ISBN, kita buat sebuah kondisi di mana jika ISBN tidak sama dengan triple dashes, maka dia akan lari ke dalam true. Pada saat dia lari ke dalam true, pada saat kondisinya itu benar, lalu kita input price dan kuantitinya. Setelah kita input price dan kuantitinya, lalu kita assign. Nah, di sini. Di sini yang pentingnya ya. Total price sama dengan total price ditambah price dikali quantity. Di mana tadi kita sudah declare total price sebagai real. Dikarenakan total price ini akan menjadi output, di mana output itu dari contoh soal kita, dari contoh case yang kita lihat tadi itu, outputnya itu selalu bernilai desimal, makanya itu kami declare sebagai real. Lalu kami assign total price itu nilainya adalah 0.
Nah, di sini total price sama dengan total price ditambah price dikali quantity. Pada saat dia loop pertama, dia akan masuk, kita masukkan input USBN, price quantity, lalu total price-nya masih sama dengan 0 ditambah price dan kuantitinya, price dikali quantity, nilai price dan kuantitinya nih tergantung terhadap apa yang kita input nanti. Lalu program ini akan berulang sampai ISBN diberi tanda triple dashes. Pada saat ISBN diberi tanda triple dashes, maka ia akan menjadi sebuah kondisi yang false, di mana akan membuat nilai I menjadi 100.000, yang di mana program tersebut akan berhenti. Lalu akan dilanjutkan ke done, lalu kita akan keluar outputnya dari apa yang kita dapat dari loop tadi. Sekarang kita coba. ISBN-nya adalah $9, kuantitinya 10, ISBN, price. Sel, bentar, weh. Tahu Oh, enggak ya? Enggak kelihatan. kan screenku ini. Bentar ya, aku stop share dulu. Kau lah. Jadi kan itu screenku. Belum di-record tadi? Udah Udah. ya? Tapi Tapi masih screen-ku yang nampak, screen kau yang nampak. iya tadi. Sekarang Cut kau. aja lah nanti. Cut aja nanti. Ngapain dikat? Kan lepas dari penjelasanmu. Sekarang kan pencobaannya aja. Run lah. Lah. Oke. Mana konsolnya? Oh, yang tadi itu belum dijelasin. Yang mana? To fix tadi itu. Dofix bukannya udah Bapak jelasin? Tahu Iya kan? kan? Beda ya. Oh, di sini to fix. To fix ini fungsinya adalah ini akan berguna pada saat di Java nanti, di Visual Studio Code dalam language Java. Di mana jika kita tidak menggunakan to fix, maka dua desimal di belakangnya itu tidak akan terhitung. Atau yang dihitung hanya di luar komanya, tapi tidak di dalam koma. Ya mungkin begitu saja mengenai to fix. Sekarang kita akan mencoba program yang kami buat. ISBN, price, quantity, kita buat ISBN yang keempat adalah triple dashes atau tidak ada pembelian buku lagi. Di sini outputnya adalah 200. Dikarenakan 9 dikali 10 adalah 90 dan 8 kali 5 adalah 40. 90 ditambah 40, 130. Di sini 10 kali 7 adalah 70 dan 130 ditambah 70 adalah 200. Jadi ya benar ya apa yang sesuai dengan case yang diberikan Bapak tadi. Dan dengan program yang kami buat, hasilnya sesuai juga. Apa yang menjadi kesulitan di dalam membuatnya? Sel. Kesulitannya tuh pada saat nih, dalam menentukan total price ini. Awalnya bingung gitu kan. Awalnya buat total price sama dengan price dikali quantity. Baru nanti total price sama dengan pokoknya nyampe buat array, nyampe berjabar gitu. Pusing pokoknya. Lalu rupanya setelah proses yang ribet tadi tuh, rupanya sesimpel ini yang didapat.
Semua dijabarkan. Nah, algoritma dijelaskan, kesulitannya itu ya. Oke, Ya, sekian presentasi kita. Tutup laser. tutuplah. Baiklah Pak dan kakak dan abang yang menonton video kami. Sekian hasil dari presentasi kami. Semoga kami mendapat nilai yang bagus. Terima kasih. Salam sehat. Shalom. Terima kasih, Pak. Shalom.